Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari insyaallah ya ibu bapak masih terlihat sangat segar walaupun sudah siang hari. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di haflah yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita semuanya, yakni Nabi Bana wa Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya di yaumul akhir serta mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah SDN Cilengkang yang saya hormati, Ibu Neneng Sri Rejeki selaku CGP Angkatan 10 yang saya hormati, serta tak lupa Ibu Bapak Guru SDN Cilengkang yang saya hormati pula. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan penyebaran dan pemahaman budaya positif, yaitu merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan di siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang selanjutnya yaitu pemaparan, penyebaran dan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, dan akan dilanjutkan dengan acara doa serta tutup. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita laksanakan pembukaan kegiatan di siang hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara di siang hari ini telah kita buka. Semoga dengan dibacakannya basmalah menjadikan kegiatan di siang hari ini ada dalam keridhaan Allah serta mendapatkan kelancaran. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Cilengkang. Kepada Ibu Siti Masito SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, bahwasannya hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan CGP Angkatan 10 penyebaran dan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Neneng Sri Rejeki. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Ibu Susi selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sambutan. Terima kasih juga kepada Ibu Neneng Sri Rejeki yang sudah memfasilitasi kita dalam kegiatan ini. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang bisa hadir di sini untuk mengikuti serangkaian acara penyebaran dan pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Neneng Sri Rejeki sebagai CGP Angkatan 10 akan banyak manfaat yang akan berguna tentu saja bagi anak didik kita dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan acara ini juga berjalan dengan lancar sehingga pesan
yang akan disampaikan di dalamnya dapat kita maknai bersama dengan baik. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan barusan dapat kita laksanakan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan atau diskusi yang akan disampaikan mengenai penyebaran dan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Neneng Sri Rejeki SPD. Kepada Ibu Neneng kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cilengkrang yang saya hormati, rekan Bapak Ibu Guru SD Cilengkrang yang saya hormati pula. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Ibu Susilawati yang telah memberikan kesempatan, juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, support, motivasi untuk saya melakukan diseminasi budaya positif pada hari ini. Tidak lupa teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini. Seharusnya mungkin teman-teman semua harus beristirahat di rumah, namun bisa menyempatkan waktunya untuk saya pada saat ini. Masih semangat teman-teman, Bapak Ibu? Semangat ya? Semangat. Sebelum kita mulai ke acara diseminasi budaya positif ini, saya ingin melihat semangatnya sejauh mana ketika saya bilang SD Cilengkrang cekatan, SD Cilengkrang semangat, SD Cilengkrang kuatkan, gitu ya. Kemudian yang terakhir SD Cilengkrang bentar ya, supaya kita tidak nunutan pada siang hari ini, dipaksakan untuk bentar. Siap ya, Bapak Ibu? SD Cilengkrang cekatan, SD Cilengkrang kuat. SD Cilengkrang bentar. Bapak Ibu, untuk kesempatan ini saya bukan berarti akan memberikan materi dan lain sebagainya. Kita akan berbagi ilmu, kita bersama-sama sharing mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih ini, kita lihat dulu bahwa konsep inti budaya positifnya itu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah pokok-pokok bahasan yang hari ini akan kita sharing, yang akan kita diskusikan. Pembelajaran dengan paradigma baru, sudah kita ketahui bahwa sekarang ini kita sudah memasuki kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu adalah kurikulum baru untuk kita. Ini merupakan paradigma baru yang tentunya harus kita ikuti. Mau tidak mau, kita harus mau berubah, mulai dari diri kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau peserta didik. Jadi kita pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, nah ternyata dalam paradigma baru ini banyak sekali miskonsepsi atau
gagal paham tentang paradigma baru tentang teori kontrol tersebut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana bahwa murid itu di bawah kontrol guru. Ternyata tidak ya, gitu. Jadi murid boleh mengembangkan potensinya sendiri. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik, kamu kok gitu, bla 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 bla. Kalau dulu anak harus menurut apa yang guru sampaikan atau kritikan guru, membuat merasa bersalah. Kamu mah kenapa seperti itu? Nah, anak itu sehingga anak merasa berbuat bersalah. Itu miskonsepsi kita sebelumnya. Kemudian ilusi orang dewasa boleh memaksa. Kita orang dewasa, peserta didik kita masih anak-anak, ya. Jadi kita memaksa anak-anak. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu. Dulu kita seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Kamu pintar ya, baju kamu bagus. Apakah semua penguatan positif itu baik untuk siswa? Belum tentu baik ya, Bapak Ibu. Karena mungkin ada sebagian jiwa-jiwa peserta didik kalau diberikan penguatan seperti itu menjadi angkuh, bisa seperti itu ya. Tidak semuanya yang penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mengubah, kita harus sama seperti ini. Ternyata pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi hal tersebut tidak menentukan bahwa pendapat kita selalu benar, pendapat orang lain selalu benar, tapi kita harus sama-sama sepaham, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu salah, tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang buruk kita bisa mencari alasannya kenapa bisa seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang mengontrol emosi, bahagia itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kebahagiaan itu kita yang timbulkan, iya, bukan dari orang lain. Saya sedih karena si itu meninggalkan saya. Apakah karena orang itu meninggalkan saya sedih? Tapi karena perasaan saya mengakui bahwa saya sedih kalau itu tidak ada. Tapi kenyataannya mereka pergi, kita bisa bahagia, ya, seperti itu. Jadi yang kita ciptakan itu adalah kontrol kita. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Setelah anak dibujuk tidak mau, kemudian dipaksa. Kalau stimulus respon seperti itu. Kalau sekarang teori kontrol ternyata harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kenapa kamu tidak mau? Terus kamu maunya seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol yaitu model berpikir menang dan menang. Kita sama-sama enak seperti itu ya. Jadi enak tadi itu hadir sedang pakai di bahasa Sunda. Seperti itu ya. Jadi mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Semoga kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam kegiatan belajar mengajar bisa diterapkan seperti itu. Kemudian disiplin
positif. Apakah Bapak Ibu atau teman-teman pernah mendengar disiplin positif? Pasti pernah mendengar ya, disiplin positif. Dari kata disiplinnya saja, disiplin itu biasanya apa ya? Sesuai aturan gitu. Kemudian kalau positif biasanya hal-hal yang baik itu disebut atau dibilang positif. Ya, kita lihat dulu bahwa disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata seperti itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi disiplin positif itu tidak, ini kamu dikasih hadiah permen nih, asal kamu seperti ini, tidak seperti itu. Atau ancaman, awas, kamu kalau tidak ini akan seperti itu seperti ancaman. Ya. Kemudian hukuman, kamu tidak disiplin, nanti kamu lari lapangan 10 keliling, misalkan seperti itu. Disiplin positif itu tidak seperti itu ternyata. Ya. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan disiplin positif ini apa? Untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi dimulai dari diri peserta didik itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita tidak melihat ini suku bangsa mana, bukan Sunda, bukan dari Sumatera atau apa. Terlepas dari itu, agamanya sama Muslim atau non Muslim, tidak ya. Bahasanya bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau yang lain. Terlepas dari itu, ini adalah contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berskala kritis. Yang telah kita ketahui sebagai apa? Profil pelajar Pancasila. Kemudian menurut IBO Primary Years Program, nah ternyata nilai-nilai kebajikannya itu ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu menurut IBO Primary Years Program. Kemudian menurut keterampilan hidup atau life skill, di mana nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lainnya, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan berdasarkan institusi atau organisasi. Nah, di sini kita memasuki kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Setiap manusia kita pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhannya semakin hari semakin banyak, semakin banyak. Keinginannya sama tidak keinginan dengan kebutuhan? Berbeda. Kalau keinginan sampai manapun itu tidak akan selesai. ya tidak akan selesai ya Bu, betul kata Ibu Kepala. Kalau kebutuhan itu sesuai kebutuhan saja, gitu ya. Kebutuhan dasar yang paling mendasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Iyalah, ya kita akan berusaha bertahan hidup. Yang sakit pasti berusaha ingin sehat, berobat. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita lihat bertahan hidup. Ini contohnya apa ya? Makanan. Kalau kita tidak makan, lemes ya. Pakaian. Kalau kita tidak berpakaian seperti apa, Bu Yesi? Iya. Akan terkena panas, dingin dan itu di luar dari memang aurat untuk kita sebagai umat muslim ya. Kemudian tempat tinggal, kita gaya pakai baju yang branded, tapi tidak ada tempat untuk pulang, tidak ada rumah. Itu akan seperti apa? Tetap baju yang mahal pasti kepanasan, kehujanan bisa rusak. Berarti tempat tinggal adalah kebutuhan sangat dasar. Keamanan, tentunya keamanan. Kita butuh keamanan dari binatang buas, dari orang jahat, orang yang zalim dan lain sebagainya. Kesehatan. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berkumpul di sini. Jadi kesehatan adalah kebutuhan dasar dalam bertahan hidup. Semoga teman-teman semua, ibu kepala, bapak ibu, kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tidak diberi kasih sayang, pastinya akan galau. Ya, galau ya, seperti siapa ya yang sering galau? Katanya Tete, butuh kasih sayang. Iya, kasih sayang ini dalam hal apa saja? Rasa diterima. Kadang-kadang kita sering atau pernah tidak. Oh, saya merasa tidak diterima nih, kayak gini, dicuekin, tidak dianggap dan lain sebagainya. Kita ingin dipedulikan tentunya ya. Kemudian berbagi, kerjasama. Kalau kita tidak kerjasama, tentunya apapun akan mendapat kesulitan. Tidak bisa sendiri, karena sejatinya kita itu manusia makhluk sosial, menjadi bagian dari kelompok. Alhamdulillah, saya berada di satu bagian kelompok SNC Lekra yang luar biasa. Teman-temannya luar biasa, ibu kepalanya sangat hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, penguasaan, harga diri. Harga diri orang terinjak-injak sudah seperti itu. Harga diri ini merupakan kebutuhan dasar, ya, keinginan untuk dianggap seperti pingkan bambu kekasih yang tadi anggap khusus ya. Jangan sampai ya. Berarti sampai menjadi lagu bahwa dianggap itu kita merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Tentunya itu kebutuhan dasar kita. Kebebasan itu perlu ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Seperti itu. Yang terakhir kesenangan, bermain. Kita kan kalau bermain suka merasa gitu ya, healing sudah katanya. Humor perlu tidak? Perlu. Kalau kita jenuh saja, masuk saja, asal kayak wajahnya menggerut ya, makanya hasilnya. Besar ya mak, kalau humor ya mak. Nah, antusias, harus antusias. Kalau tidak antusias, masuk ke gerbang sekolah kan bagaimana? Lemes, kaki digusur-gusur, ingat cicilan. Kalau penghasilan banyak, kita harus tetap antusias bahwa kita memiliki kewajiban, ya. Kemudian tertawa. Coba dong dites tertawanya. 1, 2, 3. Masih bisa tertawa? Alhamdulillah. Senyum itu adalah ibadah. Tertawa juga bisa melepaskan adrenalin kita yang kusut. Awal bulan biasanya terlalu khususnya. Selanjutnya banyak sekali.
banyak cicilan kalau orang bulan. Kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasinya? Tentunya ada motivasi intrinsik dari diri kita sendiri, dari dalam ataupun dari luar, ekstrinsi. Yang dari diri kita itu kira-kira motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi kita ini berdiri di sini, berada di sekolah untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita sayangi, keluarga, murid, teman-teman. Kemudian motivasi eksplisit itu dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata itu adalah memang menjadi salah satu motivasi juga, walaupun katanya bukan budaya positif. Nah, di sini ada contoh-contoh hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu kita sudah tahu ya, apalagi di Cilengkrang ini sudah banyak guru penggerak, pasti sudah tidak asing lagi dengan hukuman. Itu contohnya seperti apa? Tidak terencana ya, ciri-cirinya atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Dihukum, kamu harus begini karena kamu begitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, itu yang harus sangat dihindari oleh kita. Karena zaman sekarang itu tidak menutup kemungkinan orang tua itu lebih aktif ya, kritis dalam hal itu. Kita sebagai pendidik harus lebih hati-hati. Kemudian konsekuensi, contohnya ciri-cirinya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid dibuat tidak nyaman, kadang-kadang seperti itu. Sikap guru selalu memonitor murid, seperti itu. Nah, kalau restitusi, ciri-cirinya seperti apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalkan yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kamu kenapa seperti itu? Atau kamu kenapa kesiangan? Alasannya mengapa? Seperti itu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari. Nah, kalau supaya tidak kesiangan, berarti kita harus apa? Nanti kamu harus bagaimana? Seperti itu kalau selanjutnya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Ini yang kita harapkan kita itu sebagai manajer, sebagai penghukum. Sebagai penghukum, apakah boleh? Bagaimana polisi? Betul. Membuat rasa bersalah, boleh? Boleh, kira-kira boleh tidak ya? Sebagai teman? Harus. Pemantau? Harus. Ya, manajer apalagi. Penghukum itu kita harus kurangi dari sekarang ya. Di sini contoh penerapan 5 kontrol guru. Ada contoh kasus. Saya ambil contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering terjadi pada hari Senin ya di sekolah kita. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan sebagai kontrol kita sebagai apa? Penghukum. Apakah kita masih melakukan hal itu? Menghukum? Tidak ya? Alhamdulillah. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, berarti ini merupakan kontrol membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak, aduh ibu guru jadi kecewa gara-gara saya, seperti itu. Selanjutnya posisi. Nah, di sini kalau penerapan kontrol yang sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya.
seperti itu. Nada sebagai teman, jadi seperti ngobrol dengan anak-anak. Nanti anak-anak juga tidak takut pada kita sebagai pemantau. Nah, seperti apa contohnya? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti pulang sekolah beli atribut ya, lalu pasang ke bajumu, dan jangan sampai diulangi lagi. Berarti kita memantau apakah anak menuruti tidak membeli atribut dipasangkan besoknya. Lanjut. Nah, di sini sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, apa yang kita lakukan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kata anak, tahu Bu, saya tidak memakai atribut misalkan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira anak akan menjawab seperti apa? Iya Ibu, saya nanti pulang sekolah kan, memberi atribut dan besok ke sekolah sudah memakai atribut. Kalau sebagai manajer seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kata kalimat. Kira-kira posisi kontrolnya apa ya? Saya kecewa sekali sama kamu. Membuat rasa bersalah. Ya Ibu, betul sekali. Ini adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi kalimat yang selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini bersalah bisa? Iya ya, kamu tidak pernah benar melakukan. Aduh, kata anaknya, wah saya salah terus di mata ibu, seperti itu. Selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu? Betul. Selanjutnya, ayo lakukan demi ibu ya. Aman. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ancaman ya, kamu kalau tidak mengerjakan tugas nanti tidak dapat nilai. Itu merupakan ancaman dari seorang guru. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut kita harus apa agar hal-hal tersebut tidak terjadi, yaitu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau dulu kan peraturan kelas, tata tertib, sekarang harus keyakinan. Nah, karena pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, jadi bisa luas, dibuat dalam pernyataan positif, harus yang kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik, tidak boleh menggunakan tidak seperti barusan, tidak boleh, itu tidak boleh. Iya, tidak boleh tidak. Sedikit saja agar mudah, maaf salah pengertian, mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak usah jebrek, ada yang minum 10, tidak usah banyak-banyak, cukup 5, apalagi di kelas rendah 4, 3 itu sudah bagus ya, sudah banyak. Sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas, keinginan siswa seperti apa. Semua warga kelas dilibatkan tentunya ya. Jadi kamu mau seperti apa, kamu mau seperti apa. Jadi tidak doktrin dari guru membuat peraturan ini bla 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 bla. Ternyata murid tidak sepakat seperti itu. Lanjut. Nah, untuk menyelesaikan berbagai masalah, karena kita tahu bahwa di dalam kelas tidak luput dari masalah, tentunya ada saja ya, dari yang kecil sampai yang kompleks masalah itu ada. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa? Yaitu suatu proses dialog, ngobrol yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, mengetahui kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, teman-teman. Di sini yang pertama kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi dulu tindakannya itu. Kamu berbuat salah ya, tapi tidak apa-apa. Ini juga pernah berbuat seperti itu. Nah, kalau validasi itu memvalidasi kesalahannya, tapi tidak menyalahkan siswa. Kemudian menstabilkan identitas. Mengapa?
kamu membuat kesalahan tersebut? Akibatnya apa? Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apakah kamu ingat keyakinan yang kita buat? Seperti itu ya. Nanti ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi yang akan menyelesaikan permasalahan di dalam kelas. Nah, menstabilkan identitas seperti tadi. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa, tapi tidak boleh diulang, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi memuatkan kepada anak ya. Ibu juga pernah melakukan itu, misalkan kesiangan ataupun makan di dalam kelas dan lain-lain. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kenapa kamu makan di kelas? Atau kenapa kamu memainkan mainan di kelas? Atau mengapa kamu mengambil alat tulis teman? Nah, seperti itu ya. Itu divalidasi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu ingat keyakinannya apa saja? Makanya keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. 3, kalau di kelas rendah itu 4 itu sudah sangat banyak agar diingat oleh peserta didik dan siswa. Selanjutnya, alhamdulillah mungkin itu tentang langkah-langkah restitusi dalam budaya positif kita. Mungkin ada rekan nanti yang kita sharing aja, ngobrol ya teman-teman. Saya sebelumnya saya kembalikan dulu kepada pembuka acara Ibu Susi. Iya Ibu Bapak, berikan tepuk tangan yang sangat meriah ya untuk para guru penggerak kita ini yang sudah memaparkan mengenai budaya positif yang sangat luar biasa. Alhamdulillah terlihat dengan Ibu Guru menatap layar dengan sangat fokus gitu ya. Ya Ibu Bapak sekalian, barusan kita sudah mendengar pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nureng. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita diskusikan secara bersama-sama mengenai kegiatan ini. Bahkan mungkin nanti dari diskusi-diskusi ini bisa kita ambil hal pokoknya atau hal pentingnya mungkin tadi berkaitan dengan keyakinan kelas gitu ya. Dan nanti mungkin setelah kita mendapatkan hal pokok yang bisa kita ambil dari kegiatan saya hari ini, kita juga bisa menerapkan di kelas masing-masing yang mungkin belum ya, walaupun alhamdulillah di SD Cilengka ini sudah menerapkan keyakinan kelas ini, tapi mungkin ingin diperbaiki misalnya atau ingin ditambahkan gitu ya, karena kebetulan sebentar lagi kita juga akan menghadapi murid baru gitu ya, tahun ajaran baru. Nah nanti di tahun ajaran baru ini bisa kita perbaiki apa-apa saja mungkin yang kurang dari keyakinan kelas yang selama ini sudah kita laksanakan. Nah untuk hal tersebut mungkin untuk sesi diskusi ini kita sharing saja secara bebas ya Bu Neneng gitu ya. Baik dari rekan-rekan mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin nanti juga dari tidak harus dari Bu Neneng mungkin ya yang menjawab, tapi bisa juga dari rekan-rekan yang ingin menambahkan gitu. Jadi kita buka saja mungkin sesi diskusi ini, kita fokuskan kepada keyakinan kelasnya atau kepada tadi boleh juga ingin misalnya memperdalam tentang segitiga restitusi ya. Bagaimana cara penanggulangan permasalahan yang kita hadapi di kelas, karena mungkin ada juga rekan-rekan kita di kelas ini yang memiliki masalah-masalah di kelasnya dan ingin dibahas di ruangan ini. Bagaimana sih misalnya saya punya masalah di kelas saya, misalnya masalahnya seperti ini, bagaimana cara menanganinya dengan tadi segitiga restitusi. Mungkin jadi ada beberapa hal, jadi bukan hanya keyakinan kelas, tapi juga bisa mengenai mungkin masalah-masalah yang kita hadapi di kelas masing-masing begitu Bapak. Ya, jadi boleh di sini berbagi pengalaman juga. Mungkin ada rekan yang mengalami masalah bisa diselesaikan atau kita kasih saran bagi rekan-rekan yang sudah mengetahuinya di kelas lain mungkin gitu ya. Jadi di sini juga kita bisa saling berbagi mungkin gitu.
Baik, hari Ibu Bapak mungkin kita akan mengungkapkan masalah atau mungkin mau membahas keyakinan kelas atau apa. Boleh silakan dari Ibu Bapak untuk pertama dulu mungkin ya. Siapa yang ingin menyampaikan? Mangga. Oh ya, Bu Yesi. Mangga Bu Yesi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bu Yesi ya. Mangga Bu Yesi. Oh mangga ya. Boleh bertanya? Oh boleh. Boleh. Ini mas secara umum ya, to the point aja. Ini kan budaya positif. Nah, bagaimana nih cara menekankan atau penerapannya khususnya di kelas rendah? Karena tidak menutup kemungkinan anak kelas rendah itu pertama satu ya, mungkin yang dimaksud disiplinnya juga itu mungkin belum paham sebenarnya, susah ya. Kan mungkin nanti ada yang disiplin itu apa sih, sedangkan kita akan menerapkan budaya positif gitu. Mungkin itu saja. Jadi khusus di kelas ini. Iya, baik Bu Yesi, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus Ibu Bapak yang masih hopeless ya dengan pertanyaan ini. Jadi langsung eksekusi dengan kenyataannya gitu ya. Bagaimana sih cara kita menerapkan budaya positif, khususnya mungkin di kelas 1 yang rata-rata tuh anak kelas 1 tuh kadang memang belum paham gitu ya. Dan memang anak kelas 1 ini sebaiknya kadang yang lebih menerap kepada anak itu perilaku atau tindakan kadang ya itu, atau bisa pembiasaan gitu ya. Nah untuk menjawab mungkin apa yang Bu Yesi barusan tanyakan, mungkin untuk pertama akan dijawab dulu oleh Ibu Neneng ya. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Pada Bu Neneng dipersilakan. Hatur nuhun Ibu Yesi atas pertanyaannya. Kita sama-sama berbagi pengalaman, tidak menutup kemungkinan dari teman-teman semua dari Ibu Kepala mungkin nanti sudah tadi kita pelajari bahwa misalkan menerapkan budaya positif itu kita membuat keyakinan kelas, tidak menutup kemungkinan bagi kelas rendah itu kita menemukan kesulitan ya. Kesulitan tersebut mungkin karena keterbatasan pemikiran ataupun pemahaman apa disiplin itu. Jadi kita tidak usah menekankan kedisiplinan. Kita disiplin, keyakinan kelas apa? Tapi kita mengajak ngobrol kepada anak yang sudah saya lakukan sebelumnya. Misalkan anak-anak, kira-kira kita di kelas ini harus ingin seperti apa? Jadi anak tidak tahu bahwa kita itu sedang menerapkan keyakinan untuk mendisiplinkan kelas tersebut, karena memang sudah teman-teman ketahui bahwa kelas saya itu sangat luar biasa ya. Misalkan kira-kira di kelas pengen apa kita supaya belajarnya enak nih. Nah, cetuklah misalkan memainkan mainan di rumah, memainkan mainan saat pulang atau sebelum belajar. Nah, karena setelah kita terapkan tadi tidak boleh tidak menggunakan kata tidak ya, kita harus positif. Memainkan mainannya harus kapan? Nanti setelah pulang, misalkan seperti itu. Oke ya, seperti itu, setuju semuanya? Misalkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ibu membuang sampahnya jangan di meja, jangan di lantai. Harusnya kemana? Ke tempat sampah. Oke, begitu ya. Nah, nanti kita buatkan tulis. Ada sih nanti ya dilihatkan. Saya kebetulan membuat video keyakinan kelas. Anak-anak itu asik, di luar ekspektasi saya. Awalnya saya akan berpikiran, wah Hese nih di kelas 1 menerapkan keyakinan kelas harus seperti apa, ternyata luar biasa. Mereka menuliskan di itu ya, kertas yang warna-warni, mereka menempelnya di sini. Nantinya disortir lagi, lebih bisa-bisa. Oh ternyata kita itu memainkan mainan saat pulang atau memainkan mainan itu sebelum belajar. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, belajar dengan baik seperti itu. Nah, anak-anak terus aja setiap hari kita ulang-ulang seperti itu, nantinya akan hafal sendiri. Saat anak ada yang memainkan mainan, kita kan bagaimana di kelas? Oh iya, mainannya disimpan Bu. Oke, bagus. Nah, seperti itu. Jadi memang di kelas rendah itu tidak harus
tahu bahwa yang tadi kita lakukan adalah keyakinan kelas. Kalau untuk di kelas rendah seperti itu. Mungkin itu Bu Yesi, barangkali ada tambahan dari teman-teman. Boleh silakan. Puan. Oh iya. Terima kasih ya, mungkin menambahkan karena satu kalau memang di kelas 1 tentu ya jadi tidak semudah untuk yang kelas tinggi ketika kita menerapkan kesepakatan kelas, kita menerapkan keyakinan kelas, anak langsung mengerti atau paham. Tapi setidaknya kita mengenalkan kepada mereka sebelum pembelajaran dimulai, atau memang kita harus selalu mengingatkan. Karena dari awal kan kita dari awal ya ketika MPLS sudah ada kesepakatan kelas dulu. Jadi ketika anak melanggar, misalkan kita buat kesepakatan dulu dengan anak. Ketika anak melanggar, pokoknya misalkan apabila ada anak yang mengganggu sesama teman harus bilang ke guru, misalkan itu kan bisa jadi kesepakatan. Nah, kalau kita terusan mengingatkan, insya Allah anak-anak juga akan terbiasa. Nah, itu di kelas 1 saya juga alhamdulillah jadi anak-anak sudah mulai ketika ada misalkan yang melanggar aturan atau yang mengganggu itu selalu bilang, kemudian selalu nantinya kita ingatkan lagi dengan keyakinan keras bahwa kita harus saling menghargai dengan teman. Kemudian kalau misalkan ada yang salah harus harus minta maaf. Itu salah satu mungkin segitiga restitusi juga ya dia. Jadi kalau misalkan di anak kelas 1 bisa seperti itu, jadi memang kita harus selalu mengingatkan. Maka untuk kelas-kelas yang tinggi yang lainnya juga bisa dilakukan hal seperti itu. Jadi kalau kita hanya satu kali mengingatkan kepada anak dan tidak terus-terusan dibiasakan, itu akan hilang. Jadi tapi kalau misalkan jadi ulah capek nyarek, ulah capek mama tahan. Jadi jangan bosan kita terus mengingatkan kepada anak-anak kita sehingga mereka tuh jadi nanti melotot apa mereka tuh ini kan salah gitu kan. Misalnya udah apa ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Mungkin itu di kelas untuk di kelas 1 ya. Jadi udah cerewet itu udah pasti Dina. Kita kita mulai dengan cerewetan kita guru-guru. Mudah-mudahan bisa jadi positif juga benar. Terima kasih Tuhan atas mungkin ada dari rekan yang lain yang ingin menambahkan? Ya, maka Ibu. Begini ya Bapak Ibu, itu keyakinan di kelas yang tentu saja adalah merupakan bagian dari Bapak Ibu guru di dalam kelas. Tetapi budaya positif itu kan bukan hanya di kelas ya. Di lingkungan sekitar juga harus tetap diciptakan budaya positif. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan? Tentu saja dengan memberikan suri teladan yang baik ya, sebab anak adalah peniru ulung. Ketika kita berbicara dengan santun, mereka akan mengikuti. Yakin bahwa Bapak Ibu guru kita itu melakukan hal yang baik, mereka akan mengikuti dengan baik. Tapi semua itu tidak bisa segampang membalikan telapak tangan. Sebab apa? Anak-anak kita itu datang dari berbagai kondisi sosial, budaya, keluarga masing-masing yang tentu saja berbeda. Ya, ada yang di rumahnya mungkin kebiasaan orang tuanya menjadi pembuku, atau mungkin ada dari keluarga yang pembuat rasa bersalah. Nah, ketika bercampur dengan lingkungan di sekolah, tentu saja ada yang keluarganya demokratis, di mana orang tuanya berfungsi sebagai manajer, mungkin itu akan sudah sangat bagus. Tapi anak-anak seperti itulah mungkin yang perilakunya itu sedikit menceng-menceng ya, dan itu kalau di kelas tentu saja dengan keyakinan kelas, kalau di lingkungan tentu saja adalah suri teladan dari kita semua ya. Jadi marilah kita menjadi contoh yang baik bagi anak didik kita ya. Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu apa yang barusan telah Ibu sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain masih ingin ada yang menambahkan? Cukup mungkin ya untuk pertanyaan yang Bu Yesi katakan. Di sini saya ingin menggarisbawahi mungkin ya apa yang disampaikan oleh Bu Neneng, Bu Aan dan juga Ibu Ala. Mungkin
mungkin ini merupakan hal yang harus kita lakukan, PR bersama mungkin gitu ya. Yang pertama Ibu Kepala mengenai tadi mungkin di lingkungan sekolah kita harus menjadi suri teladan gitu ya, terutama mungkin bagi rekan-rekan dan juga bagi murid kita tentunya di kelas masing-masing. Dan untuk tadi mungkin penerapan budaya positif di kelas bawah, apalagi kelas 1, mungkin itu tadi yang dikatakan oleh Ibu Neneng dan juga Ibu Aan mengatakan bahwa yang terutama mungkin kalau saya garis besar bawahi itu adalah yang paling utama adalah penerapan menjadikan sebuah kebiasaan gitu ya. Ketika anak sudah terbiasa, maka itu akan selalu diingat dan dilakukan. Itu berarti di kelas rendah kasarnya adalah merupakan penerapan ketika dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari anak dijadikan kebiasaan, maka itulah yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi dari hal ini mungkin bisa kita ambil bahwa mari kita bersama-sama baik di kelas atas maupun kelas bawah bahwa apa yang menjadi keyakinan kita terapkan dalam mungkin ketika pelaksanaan pembelajaran sehingga anak akan mengingat selalu gitu ya. Mungkin itu mengenai pertanyaan yang Bu Yesi sampaikan. Baik, masih ada yang ingin kita bahas mungkin mengenai barusan keyakinan kelas. Mungkin masih ada yang lain Bu Bapak? Atau sudah merasa cukup? Mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan segitiga restitusi mungkin gitu ya. Ibu Bapak ada yang ingin disampaikan di sini, punya masalah misalnya di kelas. Bagaimana sih cara penanganan gitu ya di segitiga restitusi ini misalkan gitu. Masih ada Ibu Bapak? Cukup. Mungkin sedikit saja saya juga ingin menambahkan mengenai segitiga restitusi ini. Kebetulan saya walaupun saya bukan wali kelas gitu ya, tapi saya pernah melakukan bahkan bisa dikatakan sering, karena kalau menurut saya segitiga restitusi ini merupakan pendekatan yang cocok bagi saya selaku guru PAI gitu ya. Kenapa? Ketika saya mengajar di kelas-kelas, saya dihadapi dengan anak-anak, misalkan salah satu contohnya anak yang sering tidak belajar. Saya kan takutnya misalnya anak ini tidak mau nih masuk pelajaran saya, apakah karena memang dia takut oleh saya ataukah ada hal yang lainnya, misalkan dia sakit mah, ada alasannya gitu kan. Nah, dengan segitiga restitusi ini kebetulan saya pernah menangani di kelas 5 gitu. Saya tanya tuh ke anaknya kenapa, terus bahkan ada yang suka tidak mengerjakan PR gitu kan. Nah, itu merupakan permasalahan yang mungkin bukan saya saja yang menghadapinya gitu ya. Ibu Bapak juga mungkin sama menghadapi gitu, anak yang jarang sekolah, anak yang tidak mengerjakan PR. Dengan segitiga restitusi ini ternyata akan kita temukan akar permasalahan yang dihadapi oleh anak. Ketika kita ngobrol-ngobrol aja secara enjoy gitu kan dengan segitiga restitusi ini. Dan setelah kita temukan, ternyata pantesan si anaknya jarang sekolah. Pantesan si anaknya tidak mengerjakan PR. Nah, dan setelah kita laksanakan segitiga restitusi ini dan mungkin nanti akan digabungkan dengan nanti ada materi coaching misalnya gitu. Digabungkan dengan hal itu, insya Allah si anak itu akan tumbuh kesadarannya tuh secara sendiri. Jadi perubahannya itu nggak harus kita paksa gitu. Karena memang tujuan dari segitiga restitusi, tujuan dari budaya positif adalah membangkitkan kesadaran yang timbul dari dalam diri. Mungkin itu yang paling utama, sehingga anak tidak merasa dipaksa, anak timbul sendiri. Kalau kurang lah ketika orang menyadari kesalahan mah dalam hal memperbaikannya juga tidak merasa terbebani gitu ya, sadar sendiri gitu ya. Kalau menurut saya itu merupakan hal yang paling baik. Nah, mungkin Ibu Bapak nanti yang ingin mempelajari segitiga restitusi atau mungkin tadi teori coaching ya, sebetulnya itu bisa saling berbagi juga di sini sehingga Bapak Ibu bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di kelasnya masing-masing. Kalau menurut saya tuh ini merupakan teori yang sangat bagus gitu untuk mengatasi masalah-masalah di kelas terutama. Mungkin itu ya Ibu Bapak yang bisa saya tambahkan mengenai budaya positif dan segitiga restitusi ini. Mungkin masih ada dari Ibu Bapak yang ingin menambahkan atau dicukupkan cukup sekian? Ya, baik Ibu Bapak. Alhamdulillah mungkin ya Ibu Neneng, mungkin rekan-rekan sudah merasa cukup gitu ya atas apa yang kita sampaikan, dan mungkin
ini juga insya Allah akan menjadikan PR bagi kita di tahun ajaran yang baru. Kita tingkatkan kembali mungkin pelayanan kita terhadap siswa gitu ya, yang berkaitan dengan segitiga restitusi tentunya yang akan menghasilkan budaya positif gitu ya. Baik Ibu Bapak, akan kita tutup mungkin kegiatan di siang hari ini ya dengan sebuah pantun saja, karena melihat Ibu Bapak sudah agak-agak kurang begini gitu ya, dan mengantuk-mengantuk juga gitu ya, biar agak bersuara gitu ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi, pulang ya membawa bakwan, mari kita tutup acara diskusi dengan penuh keceriaan. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dari yang saya lakukan, baik perkataan maupun perbuatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu Bapak kita keluarkan dulu yel-yel yang tadi ya, biar agak sedikit semangatnya. Mohon izin berdiri ya, Bu Nenen. Ibu Bapak makanya hadir aja ya, mungkin kita tutup acara hari ini ya. SDN Cilengka ya. SDN Cilengka. SDN Cilengka. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.